salon total di Dini Putrajaya Ngronggo. Alhamdulillah pengerjaannya cepat, terjangkau dan hasilnya luar biasa. Mobil saya ini mobil tua, alhamdulillah hasilnya seperti baru kembali. Salam kinclong buat Dini Putra, maju terus. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Kali ini kita ada pengerjaan salon total Honda Grand Civic. Kali ini seperti inilah kondisinya, banyak sekali cacat-cacat pada bodinya. Kemudian sebelum dimasukkan ke detailing, sebelumnya dicat dulu untuk beberapa sisi pada bagian cat bodi mobil yang sudah rusak, sehingga hasilnya akan lebih bagus dan juga maksimal setelah kita detailing nanti. Terlihat banyak sekali kotoran, kerak-kerak, dan juga jamur pada seluruh bagian bodi mobil, terutama pada kacanya. Jamurnya sangat tebal sehingga nanti mungkin akan kita panen jamurnya. Kemudian ini adalah keesokan harinya, setelah mobilnya selesai kita cat ulang di beberapa sisi. Sekarang masuk ke workshop kami untuk di salon total. Kemudian yang pertama langsung saja kita naikkan ke hidrolis, kemudian kita lepas semua rodanya untuk melakukan proses undercarriage detailing. Untuk pelepasan rodanya pun juga tidak sembarangan, jadi akan kita urutkan, kita tata agar nanti saat pemasangannya tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri, jadi akan kembali seperti semula. Kemudian setelah semua rodanya terlepas dan turun, sekarang kita naikkan ke hidrolis, kemudian kita cek bagian bawahnya. Kita mulai penembakan, Mas. Penembakan. Lanjut kita proses undercarriage detailing menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini dapat membersihkan secara maksimal dan juga merontokkan kotoran kerak-kerak yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil. Daripada nembak telek, mending nembak ini aja, Mas. Ambiar, Mas, terlalu beresiko, Mas. Untuk pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini harus kita bersihkan secara detail dan juga teliti agar dapat menjangkau semua kotoran yang berada di sela-sela atau di bagian-bagian yang sempit pada kolong dan kaki-kaki mobil. Sebelumnya mobil ini sudah pernah di anti karat, mungkin usianya sudah lebih dari 3 tahunan. Jadi banyak sekali bagian anti karat yang sudah mulai mengelupas dan juga tipis atau rusak. Jadi waktunya untuk di anti karat ulang. Kemudian kita bersihkan bagian luar dari anti karatnya yang kotor, kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Untuk pembersihan ini kita bersihkan mulai dari kaliper, rem, spakbor, per hingga ke sasisnya atau framenya. Jadi kita bersihkan semuanya agar benar-benar bersih dari kotoran dan juga kerak-kerak. Kotoran dan kerak-kerak ini jika dibiarkan terus-menerus, secara lama-kelamaan dia dapat menimbulkan karat atau timbul korosi pada kolong dan kaki-kaki mobil. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kebersihan kolong dan kaki-kaki mobil kita. Kemudian ini adalah proses detailingnya, jadi kita bersihkan menggunakan sikat dan juga kuas untuk dapat menjangkau kotoran yang ada di sela-sela kolong dan kaki-kaki mobil. Untuk pembersihannya pun juga kita menggunakan degreaser untuk dapat merontokkan kerak-kerak secara maksimal. Nggak ada, Mas. Nggak ada anti karatnya ini, Mas. Iya. Anti karatnya hilang, Mas. Kan tadi saya sudah bilang waktunya anti karat lagi. Oh, Mas. Kita
Kemudian seperti inilah hasilnya, jadi kolong dan kaki-kaki mobilnya lebih bersih dari sebelumnya. Kemudian next, kita lanjut ke proses pembersihan velg. Untuk velgnya juga kotor sekali, banyak sekali kerak-kerak dan juga noda-noda yang menempel pada velg. Kemudian kita bersihkan menggunakan degreaser untuk dapat merontokkan kerak-kerak dan noda aspal pada dinding-dinding velg. Sudah mulai terlihat perbedaannya dari velg yang sebelumnya kotor kecoklatan, sekarang lebih kinclong dan lebih bersih. Kemudian ini adalah hasilnya. Setelah kita bersihkan, velgnya kembali kinclong seperti baru. Setelah selesai kita bersihkan mulai dari velg dan juga kolongnya, sekarang kita kembalikan lagi, kita pasang semua rodanya seperti semula agar tidak memerlukan balancing ulang. Kemudian next, ini adalah proses engine detailing. Jadi mesinnya banyak sekali kerak-kerak dan juga muncratan oli, noda-noda pada seluruh bagian ruang mesin. Kemudian kita detailing, kita bersihkan menggunakan engine degreaser dari Maguire Detailer untuk dapat merontokkan atau menghilangkan kerak-kerak kotoran yang ada di ruang mesin. Pembersihan ini pun juga dilakukan dengan sangat detail dan juga sangat hati-hati agar tidak mengenai kelistrikan atau komponen sensor yang ada di ruang mesin. Jadi kita bersihkan dengan hati-hati karena mengingat ini adalah mobil yang usianya sudah cukup tua. Hati-hati agar mengenai kelistrikan atau jadi kita bersihkan. Kemudian ini adalah pembersihan menggunakan spray gun, bukan high pressure cleaner, agar tetap aman dan juga dapat membersihkan kerak-kerak secara maksimal. Kemudian ini adalah proses decontamination. Jadi sebelum kita lanjut ke proses pembongkaran atau 3-step polishing, kita bersihkan dulu, kita cuci seluruh bagian bodi mobilnya. Next, kita lanjut ke pembongkaran interior. Seperti inilah kondisi interiornya, kotor sekali, banyak sekali kotoran dan juga noda-noda sisa makanan, bekas daki pada door trim dan juga joknya. Kemudian nanti akan kita bersihkan, kita bongkar semuanya mulai dari jok, karpet dasar hingga trim-trimnya. Selesai kita lepas, seperti inilah kondisinya. Jadi banyak sekali kotoran yang berada di bawah jok. Kotoran-kotoran ini jika dibiarkan dia dapat mengundang serangga untuk tinggal di bawah karpet dasar. Jadi harus kita bersihkan agar tidak ada serangga yang betah di bawah karpet dasar. Kemudian sangat mengejutkan lagi ketika kita lepas karpet dasarnya, ternyata ada lubang yang cukup besar di bawah lantai dasar. Kemungkinan lubang ini jika digunakan saat hujan atau menerjang banjir bisa jadi airnya masuk ke dalam kabin mobil. Jadi harus kita tutup dulu, kita las. Sebelumnya mobil ini baru didapatkan oleh pemiliknya dari jual beli online, kemudian dibawa ke salon kami untuk di salon total. Ternyata kondisi lantai dasarnya pun juga sudah ada lubangnya. Kemudian kita juga sempat menemukan kecoa besar sekali yang tinggal di bawah karpet dasar. Kemudian ini adalah proses pembersihan pada karpet dasar.
karpet dasar yang sudah kita lepas tadi, kemudian kita cuci menggunakan high pressure cleaner untuk dapat mengeluarkan kotoran dan juga noda-noda yang ada di dalam serat karpet dasar. Untuk membersihkan karpet dasar ini kita menggunakan tekanan 120 bar untuk dapat mengeluarkan kotorannya. Setelah selesai kita high pressure cleaner, nanti akan kita cuci, kita sampo, kita sikat menggunakan sabun agar bersih dan juga wangi. Kemudian ini adalah proses samponya, jadi kita sikat, kita sabun. Kemudian next ini adalah proses pembersihan pada joknya. Untuk jok yang sudah kita bongkar tadi, kita bersihkan menggunakan spon magic dan juga all purpose cleaner. Bersihkan kulit jok biar lebih kinclong, Mas. Terlihat perbedaannya dari yang kanan dan juga kiri yang sudah dibersihkan, warnanya juga sudah berbeda. Terlihat yang kanan warnanya lebih kecoklatan dan juga kotor, dan kiri yang sudah bersih warnanya lebih cerah. Yang ini masih kotor, yang ini sudah bersih. Oh, berarti ada perubahan. Oke. Coklat dari mana, Mas? Ini warnanya bukan coklat. Kita menggunakan Seponge magic, Mas. Seponge. Dan udah mulai kelihatan pakai spon magic dan dibantu dengan racikan chemical khusus. Gue kadang ngomong ngecopros sih mati. Kemudian ini adalah proses pembersihan pada trim-trimnya. Jadi untuk trimnya kita bersihkan menggunakan spon magic dan juga uap panas agar lebih bersih dan juga dapat menjangkau kotoran yang berada di sela-sela, sekaligus dapat mensterilkan trim-trim dan juga jok mobil. Kemudian next ini adalah proses pembersihan plafon pada Civic ini. Bersihkannya pakai apa, Mas? Kita pakai spon magic. Dan Belinya di mana, Mas? ini jauh. Adanya di sini ya, Mas? Adanya di sini. Kalau mau beli monggo, cuma stoknya habis sih. Buat sendiri ya, Mas? Untuk pembersihan plafon ini, karena plafonnya berbahan dari kulit, jadi kita bersihkan cukup dengan spon magic dan juga uap panas. Untuk pembersihannya pun juga kita gosokkan, tapi sebelumnya spon magicnya sudah kita campur dengan all purpose cleaner juga. Kemudian setelah selesai kita bongkar interiornya, kita bersihkan. Sekarang mobilnya kita bawa ke tukang las untuk dapat menutupi bagian yang berlubang tadi. A few moments later. Kemudian setelah selesai kita dari tukang las, kita bawa kembali mobilnya. Kemudian kita lanjut ke proses polishing dan juga pembersihan lantai dasar. Jadi sebelumnya untuk lantai dasar yang lubang tadi, kita koordinasi dulu kepada pemilik mobil untuk memperbaiki lantai dasarnya sebelum kita bersihkan dan kita lapisi dengan cat agar lebih aman dan tidak berlubang lagi. Kemudian next, setelah sampai di workshop, kita lanjut ke proses pembersihan lantai dasarnya. Lagi bersihin lantai, Mas. Bersihin lantai. Iya. Untuk pembersihan lantai dasar ini kita bersihkan, kita pel, kita cuci menggunakan sampo agar bersih dan juga dapat mengangkat kotoran yang ada di lantai dasar mobil. Kemudian setelah kita bersihkan,
sekarang kita cat di beberapa bagian yang ada karatnya, jadi kita bersihkan, kita cat agar karatnya tidak melebar kemana-mana. Ini diapakan, Mas? Oh, ini di apa? Yang karat-karat diceti biar nggak menambah luas karatnya. Ya, Karatnya biar ketutup ya, Mas? biar ketutup. Itu Ini mau diapakan? kita sisip anunya itu pinggir-pinggirnya biar bagus ya. Mau diapakan? Cat. Kemudian setelah selesai kita bersihkan dan juga kita rapikan untuk lantai dasarnya, sekarang kita pasang lagi interiornya. Jok. Kenapa joknya kok dipasang, Mas? Kenapa joknya kok dipasang? Kemarin dilepas Oh gitu ya, Mas ya. biar wonge nyaman loh nggih jok. Oh gitu. Oh iya, iya. Jok lo yo. Oh gitu. Kalau naik. Tapi nggak ketilang kok, Mas. Kan nggak ada peraturannya naik mobil harus pakai jok gitu. Tetap ketilang. Oh, tetap ketilang. Oh iya. Lewat mobil bencak ngono, Mas. Oh, mundur. Polisi bingung. Lah, kene wong ngene ndi lho. Oh, supirnya nanti ini ya. Mana? Bingung kok jero Pak kene jok. Temennya sampean pernah kayaknya, Mas, bawa mobil gak ada joknya. Naik Evalia. Oh iya, oh ada joknya. Oh yang dulu ya. Yang ngambil itu, ngambil peredam itu. Kemudian next, setelah kita pasang interiornya, sekarang kita lanjut ke proses poles body. Kita lanjut ke proses 3-step polishing. Yang pertama kita compounding dulu untuk bodinya untuk menghilangkan jamur, baret halus dan juga soil mark pada cat body mobil. Jadi kita bersihkan dulu dari semua permasalahan pada cat body mobil. Kita koreksi agar cat body mobil kembali halus dan juga memunculkan warna asli pada cat body mobil. Kemudian next, ini adalah step kedua yaitu polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk menyempurnakan hasil polesan sebelumnya atau menghilangkan cacat minor atau baretan halus yang tersisa akibat proses compounding tadi. Jadi akan lebih halus lagi dan juga memunculkan glossy pada cat body mobil. Mati pelan dulu. Lampu bunyi ini. Ada sih mati gak? Berarti kan dua nih. Kemudian next, lanjut kita proses poles kaca. Oh ini Mas, poles kaca Mas, membersihkan jamur kaca yang masih tertinggal. Teratur. Perawatan mobil yang sudah tua seperti ini itu sama dengan merawat orang tua Mas, harus lebih ekstrim lagi, ekstrim untuk Kemudian ini adalah proses engine detailing. Jadi mesinnya kita bersihkan dari kerak-kerak yang ada di ruang mesin. Untuk mesin seperti ini jadi cukup PR buat kita karena kotorannya cukup sulit untuk dibersihkan. Jadi kita bersihkan juga menggunakan uap panas untuk dapat mengangkat kotoran dan kerak-kerak yang ada di ruang mesin. wah tetap sama, beda tipis guys, bentuknya guys.
Ini sabar ini kan koil nih. Apa ya? Berkembali lagi bersama Jini Also The Daily. Kemudian next kita lanjut ke proses decontamination. Setelah selesai kita poles, kita kompon, kemudian kita polish bodinya. Sekarang kita cuci untuk dapat membersihkan residu atau debu akibat sisa proses pemolesan tadi. Setelah selesai kita cuci bersih, kita juga dapat mengoreksi apakah hasil polesan kita sudah benar-benar matang atau belum. Kemudian sempat kita bersihkan lagi juga untuk mesinnya karena kerak-keraknya benar-benar membandel, jadi harus kita bersihkan secara ekstra. Kemudian sebelum kita jalankan mobilnya, kita semprot dulu mesinnya menggunakan angin agar tidak ada air yang tersisa di ruang mesin. Jadi mesinnya langsung kering. Kemudian setelah selesai kita decontamination, sekarang kita keringkan bodinya menggunakan microfiber towel yang halus dan juga lembut untuk dapat mengeringkan atau menyerap air secara maksimal dan juga aman untuk cat bodi mobil. Kemudian next ini adalah proses finishingnya. Jadi setelah selesai kita poles dan juga kita bersihkan interiornya, sekarang kita finishing bodinya menggunakan proteksi SIPR nano ceramic. Nano ceramic SIPR ini dapat memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga dapat mencegah timbulnya jamur pada cat bodi mobil, karena air yang menempel pada bodi akan langsung jatuh sehingga tidak meninggalkan flek atau noda. Untuk proteksi ini dia dapat bertahan 3-6 bulan. Jadi cukup lama dan juga dapat memunculkan glossy yang maksimal pada cat bodi mobil. Untuk pengaplikasiannya pun juga cukup mudah, hanya perlu untuk disemprotkan kemudian kita lap hingga benar-benar merata dan juga kering. Kemudian ini
ini adalah proses glass coating. Jadi untuk kacanya kita proteksi juga agar mendapatkan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga dapat mencegah timbulnya jamur pada kaca mobil. Selain itu, ketika hujan atau ketika malam hari, dia dapat meningkatkan visibilitas kita saat berkendara. Kemudian ini adalah mesin saat baru datang, jadi seperti inilah kondisinya, kotor sekali, dipenuhi oleh kotoran dan juga kerak-kerak. Kemudian setelah pembersihannya dan seperti inilah hasilnya, mesin kembali bersih dan juga tidak terlalu parah seperti saat awalnya. Kemudian ini adalah hasil dari bodinya. Cat bodi mobil yang tadinya kusam dan juga banyak sekali cacat-cacat sekarang menjadi lebih glossy dan juga mengkilap hampir seperti baru. Kemudian ini adalah hasil dari interiornya. Interior yang tadinya juga kotor sekarang menjadi lebih bersih dan juga nyaman untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana dari Johor Simpang 5. Kesan dan kesannya untuk salon total di Dini Putrajaya Ngronggo. Alhamdulillah pengerjaannya cepat, terjangkau dan hasilnya luar biasa. Karena apa? Mobil saya ini mobil tua, alhamdulillah hasilnya seperti baru kembali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah merawat mobil saya, semoga makin jaya. Salam kinclong buat Dini Putra, maju terus. Oke. Terima kasih banyak kepada pemilik Honda Grand Civic ini yang sudah mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton dan tunggu proyek kami selanjutnya. Bye-bye.